Baik, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang pertama mengenai pendahuluan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia. Nah, kita mulai dengan subbab yang pertama, hukum persaingan usaha di Indonesia, ya. Jadi seperti kita ketahui, pada tahun 98 itu terjadi reformasi, ya, dari tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang menolak, ya, kepada kepemimpinan Orde Baru, ya, yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, terjadi gerakan reformasi, ya, dan salah satunya juga terjadi reformasi di bidang hukum. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ya. Itu diundangkan pada tanggal 5 Maret tahun 1999. Nah, untuk selanjutnya ke depan cukup kita sebut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, kita singkat UU LPM, ya. Nah, jadi untuk mengatur persaingan usaha di Indonesia, ya, undang-undangnya itu dinamakan Undang-Undang, ya, Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ya. Jadi dari judulnya sudah bisa kita mengerti bahwa undang-undang tersebut isinya, ya, melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ya, dengan tujuan yang pasti adalah supaya persaingan usaha di Indonesia itu menjadi sehat dan baik, ya. Nah, dalam ketentuan pasal 53 UU LPM sesungguhnya dinyatakan bahwa undang-undang itu berlaku 1 tahun sejak diundangkan, ya. Berarti seyogyanya itu berlaku atau mulai berlaku tanggal 5 Maret tahun 2000. Nah, ternyata kesiapan untuk memperlakukan undang-undang ini tidak cukup 1 tahun, ya, karena memang undang-undang yang relatif baru dan kondisi pada saat itu memang perlu banyak masih penyesuaian, ya, karena beralihnya rezim Orde Baru kepada Orde Reformasi, ya. Nah, sehingga undang-undang LPM ini baru efektif dilakukan pada tanggal 5 September tahun 2000. Nah, Undang-Undang LPM ini disusun untuk menerapkan aturan hukum, memberikan pelindungan hukum yang sama, ya, bagi semua pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat, ya. Nah, jadi yang diatur itu larangan praktek monopoli, ya. Nah, artinya praktek monopoli itu bukan merupakan persaingan usaha yang sehat, ya, yang kondusif, ya, karena kegiatan ekonomi bisa dimonopoli, ya, oleh seseorang, oleh satu pengusaha atau gabungan dari orang-orang atau pengusaha-pengusaha itu, ya, untuk mengendalikan perdagangan. Nah, sehingga itu dilarang dengan tegas dalam undang-undang ini, larangan praktek monopoli dan praktek-praktek, ya, persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, ya. Harapannya supaya tercipta iklim usaha di Indonesia yang kondusif, ya, supaya terjadi persaingan usaha yang sehat. Nah, hal ini tentunya pasti dilatar belakangi, ya, sejarah persaingan usaha yang terjadi sebelumnya, yaitu di Orde Lama dan di Orde Baru. Nah, kemudian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara umum dan merata, ya, tujuannya kan salah satu tujuan hukum itu ada kemanfaatan, ya, di samping kepastian dan
keadilan. Nah, undang-undang pelarangan praktek monopoli dapat juga digunakan sebagai landasan jaminan kepastian hukum sehingga percepatan pembangunan ekonomi meningkat, ya. Nah, jadi 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, ya, meningkatkan kesejahteraan secara umum dan merata, kemudian adanya kepastian hukum, dan kemudian adanya kemanfaatan hukum, yaitu percepatan pembangunan ekonomi, ya, yang lebih cepat di seluruh Indonesia. Itu menjadi tujuan, ya, dari dibentuknya undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau UU LPM. Nah, kita tahu pergerakan bisnis yang terjadi di masa lampau itu sering mengabaikan masalah terbentuknya konsentrasi pasar atau monopoli, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap struktur iklim usaha di Indonesia, ya. Dulu memang kebanyakan kita atau masyarakat tidak bisa berkutik, ya, karena hampir praktek-praktek monopoli itu, ya, dia ya mendapatkan pengaruh kekuasaan yang cukup dominan, ya, sehingga ya kita masyarakat ya mengabaikan karena tidak berdaya, ya. Nah, kemudian tentunya salah satunya yang bisa kita lihat adalah miskinnya kesempatan perubahan dan terhambatnya mobilitas vertikal horizontal masyarakat, ya. Jadi tidak ada pemerataan yang menguasai pasar atau perdagangan atau usaha itu ya, sehingga jurang antara si kaya dan si miskin itu, ya, usaha besar dan usaha kecil atau mikro itu jauh sekali, ya. Nah, pengalaman ini menjadi bukti empiris yang menunjukkan hal yang disebutkan di atas, ya, misalnya monopoli tepung terigu, ya, zaman dulu. Kemudian ada kartel yang dibentuk di industri semen, ya. Nah, dulu semen itu hanya dikuasai satu atau segelintir industri, ya. Kemudian terobosan membentuk Mobnas, ya, semangatnya bagus, kita punya mobil nasional, tapi prakteknya ternyata monopoli karena hanya ditunjuk kepada satu perusahaan, ya. Nah, kemudian tata niaga cengkeh, jeruk, nah itu juga diberikan kepada sebuah lembaga, badan yang sebenarnya dibentuk dari pengusaha, ya. Nah, sederetan pengalaman empiris ini, ya, yang lahir dari kebijakan ekonomi telah membentuk kemakmuran sekaligus kemelaratan, yaitu satu sisi memberikan kemakmuran kepada sekelompok atau segelintir orang, tapi di sisi lain justru menimbulkan kemelaratan atau kemiskinan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena monopoli itu dianggap bertentangan, ya, dengan kepentingan umum, ya. Nah, monopoli yang bertentangan dengan kepentingan umum ini terjadi apabila monopoli diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan swasta tertentu saja tanpa melalui undang-undang, ya. Karena kalau monopoli yang diberikan berdasarkan undang-undang, nah itu memang itu biasanya juga untuk menjaga kepentingan masyarakat tertentu, ya, karena berkaitan dengan sumber daya alam yang menguasai hidup orang banyak. Nah, itu sesuai dengan undang-undang, ya, memang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, misalnya kita lihat monopoli diberikan kepada PLN, ya, untuk perusahaan yang memproduksi listrik, ya, karena di situ ada subsidi harga supaya terjangkau oleh pemerintah, ya. Demikian juga misalnya Pertamina, ya. Nah, tapi itu memang perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya dimiliki oleh pemerintah, tapi semangatnya ya sebenarnya melaksanakan ketentuan pasal 33, ya. Jadi memang karena itu menguasai hidup orang banyak dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, nah itu dikuasai oleh negara, ya. Artinya
dikuasai, negara mengatur pemanfaatannya sedemikian rupa dengan tetap harus bisa mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Dasar, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Sehingga monopoli yang memang dilaksanakan berdasarkan undang-undang, nah itu tidak termasuk praktek larangan monopoli ya. Karena kalau kita tahu juga undang-undang itu pasti kan dibentuk oleh wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat ya, di lembaga legislatif. Nah, kemudian monopoli dianggap juga bertentangan dengan kepentingan umum apabila monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis, baik dalam bentuk pengaturan persaingan di antara mereka sendiri maupun bentuk peleburan ya. Nah, jadi bisa juga bentuknya tuh monopolistik, jadi artinya perusahaan-perusahaan yang sama itu nah kemudian bikin pengaturan sendiri ya, sehingga tidak bisa dimasuki ya, disaingi oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang ingin bergerak dalam suatu lingkup bisnis yang sama ya. Mereka sudah membentuk semacam kartel atau kesepakatan, atau mereka malah melebur menjadi suatu perusahaan besar yang menguasai seluruh produksi ya, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan kecil untuk bersaing. Nah, untuk mengawasi pelaksanaan UU LPM ya, itu dibentuk pengawas atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya, disingkat KPPU. Nah, itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang LPM ya. Jadi supaya ya terciptanya kepastian hukum tentunya, supaya bisa dilaksanakan juga tujuan hukum yang lain, yaitu kemanfaatan dari Undang-Undang LPM, dan kemudian keadilan dari pelaksanaan Undang-Undang LPM ini juga tercapai ya. Itu dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Nah, itu secara tegas diatur dalam pasal 30 ayat 1 dari UU LPM. Nah, kemudian di ayat 2-nya, maksud saya ini ayat pasal 30 ayat 2 ya, itu menentukan bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pihak lain ya. Nah, jadi KPPU ini oleh Undang-Undang LPM sudah diberikan atribusi kewenangan yang sifatnya independen. Jadi KPPU mempunyai independensi bagaimana cara melakukan pengawasan ya terhadap perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang ada di Indonesia, nah, sehingga tidak melakukan praktek monopoli dan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya ya. Dan semuanya itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang LPM ya. Jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, nah itu sudah mendapatkan guidance ya mengenai apa-apa yang dia harus diawasi ya, dalam rangka supaya tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, kemudian di pasal 30 ayat 3-nya itu ditentukan bahwa KPPU ya dalam melaksanakan tugasnya itu bertanggung jawab langsung kepada presiden ya. Tapi walaupun bertanggung jawab ke presiden ya sebagai unsur eksekutif atau pemerintahan, presiden juga tidak bisa ya mempengaruhi apa yang menjadi tugas-tugas ya kebijakan dari KPPU. Nah, KPPU diangkat oleh presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Kehadiran undang-undang lembaga larangan praktek monopoli itu disambut baik ya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentunya masyarakat mengharapkan agar UU LPM dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha, KPPU dan seluruh stakeholder ya. Nah, harapannya tentunya ya tadi, jadi masyarakat bisa mendapatkan kualitas produk ya, barang dan jasa yang baik dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang murah ya, sebagai akibat ya persaingan usaha yang sehat. Hal ini mengingat bahwa salah satu tujuan dari UU LPM adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ya. Nah, tujuan ini ya itu sejalan ya dengan pemikiran-pemikiran filsafat ya. Nah, dalam pandangan filsafat utilitarianisme itu beranggapan bahwa segala sesuatu harus mencerminkan utilitasnya ya. Jadi mengenai kemanfaatannya ya dari suatu hukum utamanya atau apapun ya. Nah, itu harus didasarkan kepada utility-nya atau utilitasnya ya. Ya, hal ini yang mempengaruhi landasan berpikir para yuris mengenai hukum ya. Sehingga tujuan hukum itu ya, kalau lihat dari sisi utilitasnya ya kembali ada 3 tadi. Ada kepastian, ada keadilan, dan ada kemanfaatannya ya. Para utilitarisme memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan, yakni mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya ya. Itu. Jadi tujuannya itu ya, utilitasnya adalah mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau itu bisa tercapai ya berarti tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu akan lebih cepat tercapai ya. Jadi greatest happiness for greatest number ya, makin banyak bisa memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum publik ya, kita tahu salah satu hukum publik adalah hukum pidana ya. Ada juga pengaturan-pengaturannya pastinya dalam undang-undang larangan praktek monopoli, karena kita dari judulnya ya sudah larangan praktek monopoli, berarti kalau dilanggar ya pasti ada sanksinya kan begitu ya. Nah, penghukuman itu ya tidak dipandang lagi sebagai penistaan, tetapi berfungsi sebagai efek penjeraan ya, deterrent effect, agar pelanggaran atau kejahatan yang sama itu tidak terulang lagi di kemudian hari oleh orang lain ya. Jadi orang lain pun mikir-mikir melakukan pelanggaran ya, karena dapat hukuman bisa membuat orang itu menjadi jerah ya. Nah, harapan selanjutnya tentunya atas pelanggaran yang sama itu dapat dicegah ya, tidak terjadi lagi ya. Nah, von Schafferny mengatakan suatu undang-undang hendaknya direncanakan, dibuat dan dilaksanakan harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan ya gitu. Jadi kalau kita bikin aturan memang harus disesuaikan ya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri ya, sehingga tidak bisa kita tiba-tiba menjiplak atau meniru ya aturan-aturan hukum yang berlaku di negara lain itu serta-merta. Nah, pasti perlu ada penyesuaian ya, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan ya, dalam ini tentunya masyarakat Indonesia. Hukum tersebut tumbuh berkembang dalam pengakuan setiap bangsa, membawa kepada ciri-ciri khas yang unik ya,
yaitu kesadaran nasional bangsa atau diekspresikan sebagai Vogis ya, atau disebut juga sebagai jiwa bangsa. Nah, jiwa bangsa ini muncul secara alami ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa ya, dan ini menjadi tradisi-tradisi yuridis nasional ya. Nah, itu jadi kita tahu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita itu lebih menonjolkan kepada nilai-nilai keluargaan ya, gotong royong, kebersamaan ya. Nah, tentunya praktek monopoli itu menjadi tidak sesuai ya, tidak sesuai dan seharusnya tidak bisa hidup di bumi pertiwi ya, karena bagaimanapun ya, ekonomi itu harus ditumbuh kembangkan ya, secara kebersamaan, secara kekeluargaan di Indonesia untuk ya tadi bisa memberikan kebahagiaan kepada kebahagiaan sebesar-besarnya ya, kepada sebanyak-banyaknya, kalau bisa ya seluruh ya masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ya sistematika Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ya. Itu terdiri dari 11 bab. Nah, materinya mulai dari ketentuan umum, asas tujuan ya. Nah, kemudian masuk ke materi-materi ya, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan ya. Nah, itu semua adalah dalam rangka mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Nah, kemudian untuk mengawasi tadi ya, supaya tidak terjadi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Nah, itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, kemudian jika terjadi perkara ya dalam persaingan usaha yang tidak sehat, nah itu diatur bagaimana tata cara penanganan perkaranya. Nah, kemudian pasti bagi pelanggar ya dari ketentuan undang-undang larangan praktek monopoli ini akan dikenai sanksi. Nah, kemudian diatur juga ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup ya. Nah, sehingga materi yang akan kita pelajari ya akan mengikuti sistematika dari undang-undang praktek monopoli itu ya, mengenai perjanjian yang dilarang itu apa saja, mengenai kegiatan yang dilarang itu apa saja, mengenai posisi dominan yang seperti apa ya, dan bagaimana nanti hukum acaranya atau beracaranya. Nah, bagaimana tugas pokok dan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Dan kita kenali juga sanksi-sanksi yang bisa dikenakan bagi pelanggar-pelanggar dari Undang-Undang LPM ya. Nah, UU LPM itu dilengkapi dengan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal ya. Itu sudah menjadi standarnya. Nah, dalam penjelasan umum kalau dibaca, nah itu kita dapat menemukan bahwa secara umum materi daripada Undang-Undang LPM mengandung bagian pengaturan ya. Ada pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang, yaitu pasal 4 sampai pasal 16. Kemudian kegiatan yang dilarang pasal 17 sampai pasal 24. Kemudian ada posisi dominan 25 sampai 29. Kemudian mengatur lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya, pasal 30 sampai 37. Kemudian tata cara penanganan perkaranya pasal 38 sampai 46. Kemudian sanksinya pasal 47 sampai 49. Ketentuan lain dan ketentuan peralihan
penutup ya. Nah, itu adalah sistematika dari undang-undang persaingan undang-undang praktek larangan monopoli ya, dan persaingan usaha tidak sehat atau UU LPM. Nah, supaya kita bisa memahami kenapa undang-undang ini lahir ya, dan mengetahui apakah sebelumnya memang tidak diatur undang mengenai praktek persaingan usaha tidak sehat. Nah, ternyata sesungguhnya ada memang undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat ya. Nah, itu dapat kita lihat yang pertama di Undang-Undang Hukum Perdata ya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1365 ya, yang berbunyi setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian ya. Nah, ini terkenal pasal 1365 ya, perbuatan melawan hukum, PMH ya. Cuman kan pengaturannya masih sifatnya umum ya, siapa saja ya yang melanggar hukum kemudian menimbulkan kerugian, nah itu wajib ya, yang bersangkutan itu ya karena kesalahannya itu membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan ya. Nah, ini pasal ini tidak hanya untuk kegiatan usaha ya, hampir semua aspek ya. Jika ya karena perbuatan yang melanggar hukum kemudian merugikan, ya dia wajib memberikan ganti kerugian. Kemudian bisa juga kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, di pasal 382. Nah, di sana berbunyi barang siapa mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan, denda paling banyak 13.500 jika hal itu dapat menimbulkan suatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain ya. Nah, ini di KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kalau kita baca di pasal 382 ini lebih lingkupnya jelas ya, yaitu mengatur sanksi terhadap persaingan usaha yang tidak sehat atau disebut dengan persaingan curang ya. Jadi kalau dia bersaing curang, bisa ya dituntut dengan pasal 382 KUHP ya. Kemudian bisa juga dilihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84 tentang perindustrian ya, di pasal 7-nya. Nah, dinyatakan pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan terhadap industri, yakni yang pertama untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, sehat, berhasil guna. Yang kedua, mengembangkan persaingan yang baik, sehat sehingga mencegah persaingan yang tidak jujur. Kemudian mencegah pemusnahan atau penguasaan industri, mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian pasal 9 ayat 2 ini mengenai pengaturan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan ya, di ayat 2-nya penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri, pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli
yang merugikan masyarakat ya. Nah, sebenarnya kita lihat dari undang-undang mengenai industri ini tahun 84 ya, sudah ada sebenarnya ketentuan yang melarang adanya praktek monopoli ya. Nah, itu secara tegas diatur ya di pasal 7 dan di pasal 9-nya ya. Karena ditujukan pengaturan itu untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau yang tidak jujur dan terjadinya praktek monopoli. Nah, kemudian pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 ya tentang perkoperasian, dalam pasal 61 disebutkan bahwa dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah memberikan kesempatan dan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri ya. Nah, kalau undang-undang koperasi bukan mengatur mengenai larangan monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat, tetapi lebih mendorong agar koperasi ini ya bisa tumbuh kembang menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri ya. Karena koperasi ini merupakan pengejawantahan ya sebenarnya dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu semangat gotong royong ya. Kemudian kita bisa lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95 tentang usaha kecil. Dalam ketentuan pasal 8 menyebutkan pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Ya, yang pertama untuk meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil. Yang kedua, mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, monopsoni yang merugikan usaha kecil. Yang ketiga, mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pengusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil ya. Nah, jadi ya sebenarnya pemerintah Orde Baru juga sudah cukup peka ya memikirkan supaya usaha kecil ini bisa terlindungi dan berkembang ya, sehingga ada ketentuan yang mengatur ya mengenai yang memberikan atribusi sebenarnya kepada pemerintah untuk bisa membuat peraturan ya yang bisa meningkatkan kinerja dari usaha kecil ini ya, itu supaya juga memiliki posisi tawar yang baik ya. Kemudian dibentuk struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang sehat ya, mencegah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan praktek monopoli. Nah, praktek persaingan usaha yang tidak sehat selain monopoli itu adalah oligopoli dan monopsoni ya, dan juga pemusatan kekuatan usaha itu pada suatu kelompok orang-orang atau perusahaan tertentu ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 tentang perseroan terbatas. Nah, khususnya disinggung dalam mengatur perusahaan yang melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi ya. Nah, merger itu kan penggabungan dari perusahaan-perusahaan yang tadi. Kalau banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang sama atau berbagai bidang kemudian bersatu menjadi besar dan menguasai pasar sendiri, nah yang timbul itu yang namanya tadi ya monopoli ya, monopsoni ya, oligopoli ya. Nah, sehingga menjadi persaingan usaha yang tidak sehat ya. Nah, hal ini dinyatakan dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 bagian umum, yaitu untuk mencegah persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli, monopsoni dan segala bentuknya yang merugikan masyarakat. Maka dalam undang-undang ini diatur pula persyaratan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan ya.
Ya sebenarnya secara hakikatnya ya tujuan penggabungan ya peleburan atau dan pengambilan perusahaan akuisisi ini sebenarnya tujuannya baik ya untuk meningkatkan modal ya dari perusahaan-perusahaan yang bergabung itu sehingga bisa lebih sehat, lebih kuat ya dan bisa lebih menghasilkan produksi yang lebih besar ya. Tapi perlu diwaspadai ya supaya tidak terjadi ya penggabungan itu, peleburan atau pengambilan perseroan itu malah menimbulkan penguasaan pasar ya pada perusahaan itu sendiri ya, sehingga adanya praktek monopoli maupun monopsoni. Nah, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut di atas masih tetap berlaku ya menurut ketentuan pasal 52 ayat 1 UU LPM yang menyatakan bahwa sejak berlakunya undang-undang LPM ini ya, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan undang-undang ini ya. Gitu. Jadi selama dia pengaturannya berbeda dengan ULPM dan mengatur mengenai praktek monopoli dan pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, nah itu ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tadi yang tersebar tadi masih bisa berlaku berdasarkan pasal peralihan ya di undang-undang LPM, yaitu pasal 52 ayat 1. Ya persoalannya tentunya karena tersebar dalam beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat, maka masyarakat kurang memahami dan penerapan hukumnya juga menjadi kurang terlaksana atau kurang optimal ya. Nah, setelah hadirnya ULPM, langsung ada yang mengawasi pelaksanaan ULPM, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya, KPPU, yang tentunya diharapkan aktif melakukan penyelidikan di samping menerima laporan sehingga pencapaian tujuan lebih optimal untuk peningkatan pembangunan ekonomi sekaligus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, setelah terbitnya undang-undang LPM, nah ternyata pada periode selanjutnya ya itu ada juga undang-undang yang isinya itu mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Nah, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ya tentang merek. Nah, di ketentuan pasal 90 dan 91 Undang-Undang Merek itu melarang barang siapa yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan ya. Itu kan supaya terjadi persaingan yang sehat ya. Kalau nanti tidak diatur demikian ya, nanti atau usaha sedang maju dan mereknya bisa dijiplak seenaknya ya, sehingga diatur. Jadi ada larangan ya, nggak boleh dengan sengaja ya, tanpa hak ya. Kalau dia dapat hak artinya dia dapat persetujuan dari pemegang mereknya ya, dapat pengalihan atau lisensi ya boleh tentunya, tapi kalau tanpa hak ya tidak boleh. Nah, pasal ini ditafsirkan sebagai peraturan yang melarang perbuatan curang khususnya dalam bidang merek. Pasal 94 Undang-Undang Merek mengatur bahwa perbuatan yang diatur dalam pasal 90 dan pasal 91 tersebut di atas itu disebut dengan pelanggaran ya. Anjuran untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan sehat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya. Nah, Undang-Undang 40 2007 ini sebenarnya pengganti dari Undang-Undang 1 tahun 95 tentang perseroan terbatas ya, yang tadi sudah kita singgung.
Dalam memori penjelasan dari Undang-Undang 40 tahun 2007 pada bagian umum, ya, itu dapat kita baca bahwa pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan kesehatan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didorong oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance, ya. Jadi itu message-nya. Ya, pertama, ya, supaya tercipta iklim usaha yang kondusif, artinya iklim usaha yang sehat dengan persaingan usaha yang sehat. Nah, untuk itu, ya, perusahaan-perusahaan, nah itu, ya, dalam pengembangan usahanya harus berdasarkan pada asas atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, good corporate governance. Nah, pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut tentunya menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional, ya. Strategi bisnis harus memperhatikan perbaikan posisi daya saing dari setiap bisnis dengan tujuan untuk memaksimalkan kontribusi yang dibuat oleh bisnis tersebut terhadap sasaran perusahaan. Pertumbuhan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perkembangan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi secara simultan dari waktu ke waktu yang didukung oleh kebijakan politik ekonomi yang makin kondusif. Ada keinginan untuk menerima sistem berdasarkan mekanisme pasar sebagai lembaga utama untuk menentukan harga, output, kualitas alokasi sumber daya, tetapi keinginan untuk adanya campur tangan pemerintah masih kental, ya. Ya, sebenarnya kalau dalam dunia ekonomi, ya, dalam dunia persaingan, ya, yang berkaitan dengan harga dari suatu produk barang dan jasa, ya memang berlaku mekanisme pasar, ya, yang menentukan pasar, istilahnya supply dan demand, ya. Supply ini adalah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pengusaha, demand ini yang menggunakan atau pembeli dari produk barang dan jasa itu. Nah, mekanisme pasar itu, ya, dalam penentuan harga, jika supply itu lebih besar dari konsumen, ya, S lebih besar dari K, nah tentunya harganya akan menjadi rendah, ya, karena jumlah barang jasa yang beredar itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan konsumen, ya. Nah, sebaliknya kalau supply, ya, itu lebih kecil dari konsumen atau daripada demand, ya, penggunanya, nah itu tentunya harga barang itu akan naik, ya, karena barang langka sementara yang mencari banyak, ya, yang membutuhkan banyak demandnya, sehingga demand ini kadang-kadang karena kebutuhannya dia harga berapapun, ya, dibeli, ya, sehingga harga menjadi relatif tinggi bila mana suplainya itu lebih banyak, ya, kurang dari demand. Nah, kalau mekanisme ini dibiarkan, ya, terjadi begitu saja, nah yang berpotensi mengalami kerugian atau yang dirugikan itu tentunya masyarakat, ya, karena produsen, ya, sebagai supplier atas barang dan jasa itu, ya, bisa mengaturnya kong kali kong berapa jumlah suplai yang akan diproduksi, ya. Nah, makanya dulu banyak kejadian, ya, tiba-tiba suatu produk, ya, misalnya gula atau minyak goreng dan sebagainya hilang dari pasaran,
Nah, itu kan salah satu upaya dari pengusaha mengurangi supply, sementara demand atau kebutuhan atau konsumen ini masyarakat banyak ya, sehingga dijual dengan harga yang tinggi ya. Nah, untuk itu walaupun masyarakat menyadari bahwa memang mekanisme harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi tetap diperlukan campur tangan pemerintah ya, tadi untuk mengawasi supaya pengusaha-pengusaha ini tidak melakukan praktek monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kebijakan persaingan di Indonesia merupakan instrumen untuk mengatur persaingan dengan batasan-batasan yang luas. Rakyat Indonesia sangat dikenal dengan budaya yang berlandaskan kebersamaan. Kebersamaan, gotong royong, senasib sepenanggungan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Akibatnya, kata persaingan menjadi kata yang tidak biasa karena persaingan merupakan tindakan yang berseberangan dengan kebersamaan. Ya, nah ini makanya tetap diperlukan campur tangan ya, walaupun menyadari bahwa mekanisme pasar itu ya itu pasti tetap berlaku. Nah, untuk tetap bisa menjaga tadi kebersamaan ya, gotong royong, senasib penanggungan ya, memang tetap diperlukan regulasi ya oleh regulator ya, tentunya dalam ini adalah pemerintah, supaya tetap ya maka kebersamaan gotong royong tadi tidak ada ya satu pihak yang melakukan perbuatan atau persaingan usaha yang tidak sehat atau curang ya. Nah, persaingan yang sehat akan menimbulkan beberapa keuntungan. Yang pertama, harga bagi konsumen bisa lebih rendah karena produsen berusaha bekerja efisien menurunkan harga jual ya. Jadi kalau persaingan usahanya itu bagus diatur ya, nah kualitas produknya sama dan sebagainya ya, nah pilihannya bagi pengusaha ini waduh ya, supaya laku ya dia turunkan harga ya tanpa mengurangi kualitas produknya. Dan dengan demikian yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat ya, bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang sama. Kedua, bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen ya. Nah, itu tadi untuk bisa menurunkan harga. Nah, tentunya perusahaan tadi akan melakukan pekerjaan secara efisien ya. Kalau tadinya produksi misalnya kapasitas produksinya ya dalam 8 jam kerja misalnya cuma 1000, nah ternyata sebenarnya bisa lebih efisienkan ya menjadi 1200 misalnya, sehingga dengan ongkos yang sama ya, nah itu harga pokok produksi untuk setiap barangnya menjadi lebih rendah ya. Nah, kemudian yang kedua pasti ya berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen ya, karena persaingan yang sehat, barangnya sama, kualitasnya sama ya. Kalau tidak bisa bersaing harga, nah pelayanan oke, saya harganya mungkin lebih mahal sedikit, tapi saya memberikan pelayanan yang lebih baik, saya bersedia mengantar sampai di tempat, memberikan garansi yang lebih panjang dan sebagainya ya. Yang ketiga, bisnis berusaha menciptakan barang baru dengan mutu yang lebih baik. Nah, itu pasti akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ya, karena kalau logikanya harganya sama ya, nah kemudian bagaimana nih supaya barang saya laku? Nah, saya berikan kualitas yang lebih baik. Nah, jadi masyarakat senang mendapatkan kualitas yang lebih baik dengan harga yang sama. Yang keempat, menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien yang memboroskan sumber daya. Nah, pasti perusahaan-perusahaan itu akan bekerja secara efisien ya. Yang boros, nah itu akan mulai dikurangi. Nah, ini sebenarnya juga berdampak ya. Lainnya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan bantuan peralatan teknologi yang canggih ya,
seperti komputer, robot dan sebagainya. Ya, satu sisi betul bisa meningkatkan efisiensi, tapi di sisi lain ya akan menghilangkan kesempatan peluang bagi pekerja ya. Nah, dalam mendapatkan pendayagunaan sumber daya yang optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan penerapan persaingan yang sehat. Adanya rivalitas dalam dunia usaha memang cenderung menekan ongkos-ongkos sehingga harga menjadi lebih rendah ya di satu sisi, tetapi di satu sisi kualitasnya akan lebih meningkat. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena adanya rivalitas mendorong inovasi ya para pelaku usaha atau pemasok untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis biaya yang lebih rendah serta produk-produk yang memiliki keunikan dalam sejumlah dimensi tertentu secara umum yang dihargai oleh konsumen ya. Itu. Jadi adanya persaingan yang sehat itu akan mendorong terjadinya inovasi ya. Inovasi baru yang biasanya tuh yang namanya inovasi dia out of the box ya. Dia berani mencari terobosan-terobosan baru yang sebelumnya itu tidak pernah atau belum terpikirkan ya oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, dari segi makroekonomi, persaingan yang sehat akan menghindarkan masyarakat terhadap adanya bobot hilang atau deadweight clause ya, yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa ditaktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga tetap tinggi dalam persaingan yang sempurna atau perfect competition ya. Nah itu kadang-kadang ya banyak kita karena untuk supaya barang yang ada itu laku ya. Nah, ada juga beberapa yang mencoba mengurangi ya bobot dari produk dagangan itu ya. Yang dulu misalnya satu potong tempe goreng lah misalnya ya ukurannya 10 kali 3 cm itu 1000. Nah, sekarang tetap dia 1000 tetapi ukurannya bukan 10 kali 3 cm lagi tetapi 8 kali 3 ya, sudah hilang 2 kali 3 cm-nya ya. Nah, kemudian persaingan yang sehat akan mengarah pada penggunaan berbagai sumber daya ekonomi secara efisien sehingga bermanfaat untuk memaksimumkan kesejahteraan konsumen atau konsumen welfare ya. Jadi sebenarnya tujuan persaingan usaha sehat itu memang kembali adalah yang utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya sebagai konsumen. Nah, persaingan usaha yang tidak sehat dalam bahasa Inggris itu disebut unfair competition ya, diartikan sebagai all dishonors of fraudulent rivalry in trade and commerce ya, itu unfair competition ya. Nah, suatu pasar yang dimonopoli cenderung berakibat negatif ya, tidak mencerminkan keadilan dan kepatutan. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha di monopoli ya. Nah, praktek monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum ya. Nah, jadi kalau kita lihat praktek monopoli bisa ada dua ya, dia menguasai produksinya ya dan atau menguasai pasarnya gitu. Bisa yang produksinya bukan dia tapi perusahaan ini menguasai pasarnya ya, dia monopoli itu pasar itu sehingga hanya dia yang bisa mengatur masuknya barang-barang produksi ke dalam pasar itu ya. Nah, itu juga merupakan praktek monopoli. Nah, larangan praktek monopoli yang diatur dalam UU LPM sesuai dengan standar internasional ya. Ini karena memang salah satunya adalah masukan-masukan dari IMF ya. Pada saat itu IMF memang bersedia memberikan bantuan-bantuan
paket ekonomi kepada Indonesia ya pasca jatuhnya rezim Orde Baru dan masuk rezim Orde Reformasi, tapi ada syarat-syarat yang ditentukan yang harus dipenuhi oleh Indonesia ya, salah satunya mengenai persaingan usaha sehat, sehingga harus dibentuk undang-undang ya mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan semua itu sudah mengacu kepada standar internasional. Nah, persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ya gitu. Jadi persaingan usaha yang tidak sehat itu bisa kita lihat terjadi manakala dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur persaingannya ya, curang ya atau melawan hukum ya, sudah diatur semua tata tertibnya ya, seperti kita lihat tadi materi muatan dari undang-undang ada kegiatan yang dilarang ya, praktek-praktek usaha yang dilarang. Nah, itu dilanggar semua ya, itu berarti dia melakukan persaingan usaha yang tidak sehat, atau dia mencoba nih menghambat-hambat persaingan usaha yang sehat tadi ya. Nah, itu juga termasuk bagian dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Pasar yang didasarkan pada mekanisme persaingan sempurna sukar memang ditemui, namun persaingan dianggap sebagai sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar atau market ekonomi, sehingga sering muncul persaingan yang tidak sempurna atau perfect competition ya. Jadi memang susah kalau kita mengharapkan sesuatu itu yang benar-benar perfect atau sempurna ya. Nah, persaingan tidak sempurna terdiri dari persaingan monopolistik, oligopoli. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa. Dalam jangka panjang, apabila masyarakat merasakan manfaat bersih atau net social benefit dari pengaturan-pengaturan yang membawa manfaat itu, apabila dipelihara, diperkuat, maka lambat laun pengaturan itu akan mencapai kemantapan ya. Ya memang gitu. Susah memang, tapi ya harus ya dilaksanakan ya, dipelihara ya praktek-praktek persaingan usaha yang sehat ya, dengan kita mengawasi ya dan memberikan sanksi terhadap praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ya. Nah, terus hal ini dipelihara, diperkuat ya, maka lama-lama bisa mencapai kemantapan ya, bisa terjadinya mekanisme persaingan yang sempurna ya, perfect competition, walaupun hal itu memang sulit dicapai ya, karena ada saja biasanya praktek-praktek yang memang ya itu secara diam-diam, bahkan ada secara terang-terangan memang dilanggar undang-undang itu, atau dia mengganggu ya praktek-praktek usaha persaingan yang sehat ini. Nah, dia ganggu-ganggu, dia masukkan barang selundupan atau macam-macam lah ya, jadi merusak kondisi persaingan usaha yang sebenarnya sudah sehat ya. Nah, itu jadi konsistensi, komitmen itu juga menjadi penting dalam kita melaksanakan ketentuan undang-undang LPM ya. Nah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat ya. Nah, itu kan partai-partai ini dilarang ya. Nah, kemudian ketentuan hukum persaingan penetapan harga jual kembali disebut dengan resale price maintenance, di mana pada umumnya manufaktur menetapkan harga jual kembali kepada distributor dengan tujuan untuk menghindarkan free rider atau penumpang gratis.
Free rider adalah seorang pelaku usaha yang menikmati keuntungan dari pelayanan maupun usaha yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengeluarkan biaya. Misalnya bila ada seorang retailer menjual suatu produk dari distributor, menawarkan produk sekaligus dengan pelayanan purna jual, ruang pamer, ya, dan iklan, di mana keseluruhan sarana ini termasuk dalam harga jual produk tersebut, ya. Nah ini jadi banyak sebenarnya praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat, ya, yang harus selalu diawasi. Nah, sementara retailer yang lain menjual produk yang sama tetapi tidak menawarkan pelayanan yang demikian, maka retailer ini dapat menjual produk tersebut dengan harga lebih murah dari retailer yang lain karena tidak mengeluarkan biaya tambahan. Nah, ini kan mencuri kesempatan, ya. Satu sisi sudah sepakat itu harga komplit, ya, termasuk biaya semuanya lah, pengiriman, biaya pameran, iklan. Nah, satu sisi, nah, dia menjual lebih murah, ya, karena tidak dibebani oleh biaya-biaya itu, ya. Nah, jenis-jenis fasilitas free rider yang umumnya menjadikan biaya tambahan yang bagi distributor, ya, itu iklan, memang ruang pamer, pelatihan, ya, untuk menjaga kualitas dan reputasi, ya. Ini bayangkan satu orang dia jual harga sekian karena dia komitmen ini supaya penggunanya, pembelinya itu mengerti, diberikan pelatihan, ya, diajak berkunjung dan sebagainya. Sementara yang curang, nah, dia memberikan harga yang murah tetapi ternyata, ya, tidak disertai dengan apa namanya, biaya-biaya yang harusnya ikut, yaitu adanya pelatihan, adanya kunjungan atau pengenalan produk, ya, produk knowledge, ya. Nah, penetapan harga jual kembali apakah dalam harga maksimum atau minimum dapat di samping mengandung argumentasi efisiensi juga dapat berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Nah, itu. Jadi dalam penentuan skala harga, ya. Nah, itu kalau diberikan range, ya, ada harga minimum, ada harga maksimum. Nah, tanpa regulasi atau pengaturan yang lain, nah, itu juga bisa menimbulkan, ya, persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Artinya yang dikorbankan masyarakat, ya. Dia berikan harga murah tapi produknya ternyata tidak baik, ya. Kalau masyarakat minta produk yang lebih baik, harganya lebih mahal, ya, sehingga tidak ada kepastian daripada harga dan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Demikian, ya, sekilas mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia, ya. Nah, kita sudah bisa tergambarkan, ya, mengenai materi-materi, ya, dalam rangka untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, ya. Maka dibuatlah ketentuan-ketentuan, ya, yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Demikian materi kita pada kali ini. Sampai berjumpa pada materi berikutnya.